بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين نحمده ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan rahimakumullah. Alhamdulillah kita rafakan kesyukuran pada malam ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu penghuni rumah Allah untuk kesekian kalinya dalam rangka kita terus mengimarahkan rumah Allah dan memakmurkan ibadah di atas muka bumi ini seiring dengan masa saat ini kita sudah berada di limpas paruh bulan Rajab ya, 18 ataupun 19 hari bulan Rajab. Semakin kita dituntut untuk bersedia mental kita, fisik kita untuk mendepani bulan-bulan berikutnya, yaitu bulan Sya'ban dan juga bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan itulah kita punya target bulan Ramadan. Walaupun ada di antara umat kita ini kalau sudah dengan Ramadan, bukan Ramadan yang ditumpukan perhatian, tetapi bulan selepas Ramadan itu ataupun hari selepas Ramadan itu, yaitu Syawal, sudah mulai dicakap-cakap tentang Idul Fitri. Adakah ada sambutan tahun ini? Kalau Menteri Kesehatan sudah meramalkan ada, beliau sudah mengucapkan selamat Idul Fitri ya. Tapi akhirnya rakyat pun antara mempercayai atau tidak. Tapi pada kita biarlah itu semua berlaku secara apa adanya ya. Yang kita pikirkan adalah Ramadan. Adakah kita ditakdirkan oleh Allah berada pada tahun ini, Ramadan kali ini, dan adakah nilai Ramadan kita nantinya lebih baik daripada Ramadan yang lalu? Dan yang paling penting, adakah kita berpeluang untuk bertemu dengan satu malam yang istimewa, yang diistimewakan juga untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu malam Lailatul Qadar. Marilah jemaah sekalian, untuk kita lebih bijaksana dalam kita mempersiapkan hati kita ini. Semoga Allah memberikan kekuatan, kesehatan. Walaupun kita difahamkan pada akhir-akhir ini memang kita akuilah serangan penyakit ini, ataupun mungkin juga virus Omikron ini sudah bermaharajalela, sudah menyerang ke sana sini. Ada mungkin antara kita yang memang dianggap atau disahkan dengan virus itu, ataupun hanyalah gejala, sebab akhirnya pakar kesehatan pun sudah
menerima bahwa sebenarnya virus ini adalah sama juga, yaitu penyakit selesma, batuk, demam, yang seperti mana dahulu kita alami juga, dan memang sakit itu pun selalu berjangkit. Cuma yang ini memang ada pelik sikit lah, keboleh jangkitannya dia memang luar biasa ya. Mudah-mudahan sakit yang kita alami, batuk-batuk, selesma, suara sarut ya, tidak menyebabkan kita patah semangat, dan kita saling mendoakan, saling berhusnuzon dan mendoakan semoga kita semuanya senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tak boleh menyerah dengan keadaan ini. Kita sentiasa harus bertawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apapun jua mungkin ramalan ataupun spekulasi bahwa ianya adalah konspirasi dan sebagainya, mudah-mudahan Allah akan noktahkan nanti kebenarannya insyaallah. Pada malam ini kita berpulang untuk meneruskan pengajian hadis, perkongsian hadis Sahih Muslim. Ini pun agak sedikit gangguan ini. Kadang-kadang oke, ya, kemudian tiba-tiba gatal. Pada minggu lepas kita sudah belajar tentang dalil bahwasanya wanita ataupun ialah kedudukan wanita, terutamanya muslimah yang ada di rumah, tidak boleh menerima tetamu daripada kalangan lelaki yang bukan mahram, melainkan jika ada wali yang ada dalam rumah itu, seperti ayahnya atau suaminya atau lelaki dewasa ya, yang mahram disitulah, mungkin abang, pakcik ya, adik ataupun anak yang sudah dewasa. Jadi larangan ini sudah mutlak, tidak boleh lagi diperdebatkan karena dalilnya sudah jelas. Salah satunya tentang teguran kepada istri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang telah didatangi kumpulan daripada Bani Hashim ketika Sayyidina Abu Bakar tidak ada di rumah. Namun Rasulullah mengatakan Allah telah memaafkan perbuatan istri Sayyidina Abu Bakar tersebut. Lalu Rasulullah SAW memberikan nasihat supaya tidak lagi selepas ini kejadian berlaku, yaitu lelaki ataupun kumpulan tetamu yang mendatangi rumah yang ada wanita tanpa ada di situ mahramnya. Maka kita teruskan pada malam ini melainkan ada satu mungkin tambahan dia. Kebenarannya hanyalah ketika ada urusan untuk keperluan menikahinya, dengan dalil untuk golongan kaum apa tuh yang disebutkan dengan janda ya, janda. Sebab biasanya golongan janda ini yang selalu menjadi sasaran lawatan lelaki-lelaki itu. Apabila urusannya untuk menikahinya, maka ini ada alasan ya, dia boleh mendatangi rumah tersebut. Tapi tentu kalau urusan menikahinya berarti dia berurusan dengan walinya ya. Jadi ini pun sama juga, kalau dia pun bukan janda, wanita di situ ya, mungkin masih gadis ya,
Artinya tidak ada istilah untuk berdua-duaan, ya, kecuali urusan yang untuk urusan dia membina rumah tangga. Maknanya kalau urusan lain tidak ada kebenaran, ya, mungkin urusan bisnis, urusan silaturahim semata-mata antara laki dan wanita, tidak dapat diterima alasan tersebut. Baik, sekarang kita lanjut ke tajuk berikutnya. Ini juga masih mengenai tentang adab dalam Islam ini supaya terhindar daripada fitnah. Betapa Islam mengutamakan supaya tidak ada tuduhan, ya, tuduhan. Fitnah ini betul-betul dijaga dalam Islam. Itulah dalam soal perkawinan, ya, sudah kita sama-sama paham yang namanya perkawinan itu sebetulnya perlu dihebahkan, ya. Maka hukum walimatul arus itu sunnah menjemput orang ramai, ya, dengan jamuan makan dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk seramai mungkin tahu adanya pernikahan itu. Sebab sekiranya tidak ada makluman sampai kepada seseorang saja, satu orang saja tidak tahu adanya pernikahan tersebut, mungkin boleh jadi dia akan menganggap perkara yang tidak diingini. Seperti contohlah kadang-kadang kita nampak, ya, maaflah, lelaki jalan dengan wanita berpegang tangan, yang lain mungkin anggap biasa saja, tapi mungkin ada satu orang anggap, kenapa ini? Tidak tahu malu. Contohlah, walaupun dia tidak cakap dengan mulut, dalam hati, ternyata setelah pas disiasat, lelaki dan wanita itu sudah pun berkawin, sudah berkawin. Jadi kenapa lelaki tadi berburuk sangka? Dia mungkin tidak sengaja juga, tetapi karena dia tidak tahu, ya, tidak tahu. Jadi penting untuk memaklumkan adanya pernikahan. Maka tidak boleh diterima kalau ada orang berprinsip, ada nih, mungkin di kalangan artis barangkali, dia kata apa? Kami berkawin secara senyap-senyap. Kami sengaja berkawin secara senyap-senyap. Kami adakan secara keluarga saja. Oh, dia terus terang lagi, pernikahan kami ini dibuat secara dalaman saja, keluarga saja. Bermana dia tidak ada niat, ya, untuk memaklumkan seramai mungkin. Akhirnya akan timbul fitnah. Dan betul, biasanya pernikahan yang dirahasiakan ini akan berlaku fitnah. Dan sudah terjadi fitnah itu, akhirnya dia terpaksa menjawab, ya, terpaksa menjelaskan. Itulah akibatnya dia mengadakan pernikahan tidak mengikut syariat Islam, ya, walaupun mungkin pernikahan itu sah, ya, secara rukunnya sah, namun hikmahnya tidak mengikut adab, maka berlakulah fitnah. Jadi tajuk yang berikut ini berkenaan dengan menjaga daripada fitnah ini, yaitu disunahkan bagi seseorang yang sedang bersama perempuan, maknanya lelaki lah, lelaki yang sedang bersama wanita, sama ada wanita itu istrinya atau mahramnya, untuk mengatakan ini istriku atau ini mahramku kepada orang yang melihatnya agar terhindar daripada buruk sangka. Ini memaklumkan ini, ya, inilah tiba tajuk panjang ini. Jadi hukumnya sunnah. Kalau kita berjalan dengan istri atau dengan wanita yang mahram kita, mungkin dengan adik, ya, dengan mama mungkin, ya. Kalau orang nanti nampak dan mungkin orang itu mungkin belum kenal, nah, kita kena mengatakan ini istriku, ini ibuku, ini adikku. Jangan diam-diam, ya. Mari kita lihat hadisnya, mari kita semak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
kana ma'a ihda nisaihi famarra bihi rajulun fada'ahu faja'a faqala ya fulan hadhihi zaujati fulanah faqala ya Rasulullah man kuntu azunnu bihi falam akun azunnu bika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yajri minal insan majrad dam. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu an, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama salah seorang istrinya, lalu ada seorang laki-laki melalui ya, ataupun berpapasan dengan beliau, dengan baginda Nabi. Nabi berdua dengan istri, berjalan berdua. Lalu ada seorang lelaki ya, penduduk Madinah. Maka serta-merta Rasulullah SAW memanggilnya, memanggil orang yang terjumpa tadi itu, dan mengatakan, wahai fulan, ini adalah istriku fulanah. Fulanah itu adalah sebut nama dialah ya. Ini punya dia, hadisnya itu hanya menyebutkan begitu. Wahai fulan, wahai sahabat, ini adalah istriku. Lelaki itu pun berkata, ya, mendengar makluman daripada Nabi itu, lelaki itu pun merespon, wahai Nabi, aku tidak menyangka apa-apa kepadamu. Mungkin sahabat itu pelik, kenapa pula Nabi memaklumkan tentang istrinya ya? Jadi sahabat itu hanya ingin mengatakan yang dia ini tidak berburuk sangka juga. Wahai Rasulullah, aku tidak menyangka apa-apa kepadamu. Artinya tidak mungkinlah aku menganggap Nabi itu membawa perempuan lain, kan? Tidak mungkin. Tapi itulah Nabi benar-benar menjaga adab itu, menjaga supaya tidak berlaku fitnah ataupun buruk sangka. Mendengar pembelaan sahabat tadi yang seolah-olah dia tidak perlu penjelasan, kan? Seolah-olah dia tidak perlu penjelasan Nabi. Maka Nabi pun bersabda lagi, sesungguhnya syaitan itu berjalan-jalan pada diri manusia di tempat beredarnya darah. Ini perkara besar ini. Sesungguhnya syaitan itu berjalan-jalan pada diri manusia, pada tubuh manusia, di mana tempatnya? Di tempat beredarnya darah. Ya Allah, darah ya. Yang kita tahu, yang kita biasa dengar ini, darah ini ialah darah merah. Ada apa dalam darah? Ada sel-sel darah lah. Kalau yang berpenyakit itu ada istilahnya gula dalam darah, itu bahaya tuh kan. Gula dalam darah. Ataupun bahaya juga kolesterol dalam darah. Ini itu penyakit kan, penyakit yang biasa diurus oleh kita lah di bagian kesehatan. Tapi ternyata kita dikejutkan dengan pernyataan Nabi bahwa ada yang lebih berbahaya lagi yang ada dalam darah itu, kalau ianya ada dalam darah, yaitu syaitan yang berjalan-jalan di tempat saluran darah. Artinya mungkin boleh difahami lah bahwa syaitan itu betul-betul banyak peluang seperti mengalirnya darah dalam diri kita ini ya. Syaitan boleh menggerakkan tangan kita menjadi jahat. Karena apa? Darahnya sudah diganggu oleh syaitan. Syaitan juga mungkin boleh menjadikan mulut kita ya, berbuat maksiat, kaki kita berbuat maksiat, telinga kita, mata kita. Itu rupanya karena syaitan sudah menguasai ataupun sudah berjalan-jalan di saluran darah.
Jadi kaitannya dengan penjelasan lelaki tadi itu yang tidak menganggap perkara yang buruk kepada Nabi ketika Nabi membawa istrinya. Maksudnya mungkin ketika itu sahabat itu tidak buruk sangka. Tapi mungkin selepas Nabi jauh, mungkin mulai timbul prasangka. Ataupun selepas sahabat itu sampai ke rumah bercerita dengan orang lain, mungkin juga ada cerita yang tidak baik mengenai Nabi dan istrinya, ya. Jadi kita jangan terlampau confident, ya, dengan keadaan bahwa kita ini tidak berburuk sangka kepada orang lain. Maka dari itu, tugas kepada lelaki yang membawa wanita yang dia itu memang sah untuk dia bawa, ini wanita yang sah dibawa sajalah, seperti istri ataupun wanita yang mahram itu, perlu menjelaskan. Kecualilah kalau sudah kenal, kan kita ini antara kita sudah kenal, ya. Kalau macam saya bawa istri jumpa jamaah, tidak perlulah, ya. Haji, ini istri saya, Haji. Nah, itu saya sudah tahu, ya, tidak perlulah, kan. Ini untuk yang mungkin tidak mengenali. Apatah lagi memang di zaman ataupun istri-istri Nabi ini kan diwajibkan untuk mengenakan purdah, kan, menutup seluruh badan, kan, kecuali mata saja. Jadi itulah yang tidak dikenali. Nah, boleh jadi kita pun begitu, ya. Minta maaflah, ada juga antara muslimah yang berprinsip mengenakan pakaian sedemikian, ya, menutup seluruh tubuhnya, sehingga kita tidak kenal. Kita kenal lelakinya itu, kawan kita, tapi yang sebelahnya tidak kenal. Maka tugas lelaki kawan kita tuh kena kasih tahu siapa itu. Istri, anak, cukup itu sajalah. Tidak perlu juga lebih-lebih. Ini pengajaran bagi lelaki-lelaki, minta maaf ya, yang berpoligami lah ini, kan, yang istrinya lebih daripada satu ini. Istri pertama ini dikenali, ataupun istri yang dikenali dan ada istri yang tidak dikenali, mungkin dia berkawin kesekian kali. Biasanya yang poligami ini kawinnya, ya itulah, secara jauh ataupun diam-diam. Nah, kita sering tuh, ya, jumpa. Kadang-kadang kita pun tidak selesa. Ini kawan nih macam bawa yang baru ini. Kita mau tanya pun segan, kan? Kita mau tanya segan. Tapi kita yakin ini macam lain ini. Nah, ketika itulah hadis ini perlu diamalkan. Ya, tidak boleh menutup-nutupi. Kalau ianya istri yang sah, bagi tahulah. Ini kawan, mau kasih tahu, ini bini aku yang keempat bae ini, contohlah, kan. Ini bini aku yang ketiga bae ini. Kasih tahu sajalah. Mungkin kalau begitu nanti bini pertama tahu, habislah. Itu siapa suruh begitu? Resikolah, kedapatan daripada tapuk-tapuk jadi fitnah, kan? Nah, ini jadi betul apa yang Nabi sampaikan ini, sabda Nabi ini, ya Allah, semuanya ada hikmah. Sedangkan Nabi yang suci mulia tak mungkin melakukan perangai yang tak elok, pun menjaga supaya orang tidak buruk sangka. Dia perkenalkan istrinya kepada sahabatnya, walaupun sahabatnya tidak berprasangka buruk. Kita pula yang berprasangka buruk, kan? Kita yang berprasangka buruk tidak dikasih tahu pula. Sedangkan Nabi yang sahabatnya tidak berprasangka buruk, Nabi kasih tahu. Terbalik sungguh, kan, umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi penting untuk memaklumkan kepada orang yang tidak tahu, yang belum tahu tentang siapa yang dibawa. Tapi ini tentunya sekali lagi diingatkan yang sah untuk dibawa. Kalau yang tidak sah untuk dibawa,
Mau dikasih kenal lagi, itu cari penyakit itu. Dosanya didedahkan akhirnya. Ini terang-terang lagi. Ini aku kasih kenal, ini girlfriend aku ini. Kasih tahu lah girlfriend aku. Itu memang salah. Ya. Jadi kalau yang itu bukan lagi jangan kasih tahu, jangan dibuatlah, ya, jangan dibuat. Jadi ini penting, ya, sebab itulah setan itu berjalan ataupun masuk dalam saluran darah. Dia godaannya begitu kuat, begitu halus, sehingga mungkin saat ini kita berprasangka baik, ya, pada masa yang lain pula berprasangka tidak baik. Oke, kita lengkapi lagi penjelasan ini dengan hadis berikut yang hampir serupa jugalah. Ini hadis agak panjang, jadi saya baca artinya saja. Mari sama-sama semak. Daripada Sofiyah binti Huyai. Sofiyah ini adalah salah satu istri baginda Nabi SAW. Dia berkata, Nabi SAW pernah beriktikaf. Ya, Nabi beriktikaf di masjid lah. Lalu aku mendatanginya pada malam hari. Istri Nabi mendatangi Nabi yang sedang beriktikaf. Aku bercakap-cakap dengan beliau. Istrinya, ya mungkin bagian dia lah itu kan, biasa ini Nabi kan begitu. Tapi kalau iktikaf, maka Nabi tidak ke rumah istrinya, jadi istrinya datang untuk melakukan khidmat lah kan, sebagai istri, bercerita. Kalau Aisyah itu ada hadis yang disebutkan itu, kalau istri Nabi sedang iktikaf, Aisyah datang ke masjid untuk menyikat rambut Nabi saja, ya. Itu sebagai bukti layanan istri pada suami itu, ya. Jadi pada cerita ini, Sofiyah mendatangi Nabi yang sedang beriktikaf, lalu berbual-bual. Setelah berbual-bual, aku berdiri. Sofiyah berkata, aku berdiri untuk pulang. Sofiyah mau balik. Nabi SAW karena malam hari ikut berdiri untuk mengantarku, kata Sofiyah lah. Nabi ikut mengantar istrinya sampai rumah. Padahal rumah Sofiyah di kampung Usamah bin Zaid, jauh lah kampungnya. Kampung Usamah ini jauh. Ya, bukan dekat Masjid Nabawi itu. Kalau ikut hukum ataupun peraturannya iktikaf itu tidak boleh keluar, ya. Tapi yalah, ini tujuan yang penting juga, mengantar istri kan, wanita di malam hari. Nah, tapi Nabi tentu ada dia punya cara lah. Sebab Nabi itu jauh lah dengan kita. Nabi boleh mengganti iktikaf di tahun berikutnya. Kalau kita iktikaf apa? Berlubang-lubang lah kan? Ndak cun. Nabi 10 hari full. Kalau tahun itu ndak full, Nabi ganti tahun berikutnya. Sehingga Nabi pernah iktikaf 20 hari bulan Ramadan, ya. Jadi ini soal Nabi keluar itu kita tidak perlu persoalkan lah, ya. Nabi keluar menemani Sofiyah untuk pulang. Di tengah perjalanan ada 2 orang lelaki Ansor berpapasan, ya, bertemu, ya, dengan 2 lelaki Ansor, maknanya orang Madinah. Otomatiklah mereka melihat Nabi. Ketika mereka melihat Nabi dengan Sofiyah ini, kita tidak pasti di sini adakah 2 orang sahabat ini mengenali wanita ini, ya, istri Nabi ini, sebab berpakaian tertutup. Cuma ada perkara yang pelik, yaitu 2 orang lelaki Ansor tadi selepas nampak Nabi mempercepat langkah, laju pula jalan. Saya pikir pun tadi agak-agak laju tuh, ya. Tidak dijelaskan di sini. Adakah 2 orang sahabat ini tidak mau melihat
keadaan itu lama-lama, ya, ataupun dua orang itu segan, ya, tidak pastilah. Jadi dua orang ini jalan lebih laju selepas nampak Nabi bersama istrinya yang tertutup itu berjalan. Nah, ketika mereka berjalan laju, Nabi tegur mereka. Nabi bersabda, kenapa kalian berjalan seperti itu? Tadi jalan slow-slow saja, begitu sudah nampak kami jalan pula laju. Kenapa jalan macam itu? Ya. Nabi pun jelaskan, sesungguhnya dia ataupun yang bersamaku ini adalah Safiyah binti Huyai, istriku, gitulah. Ya, dijelaskan. Ini adalah Safiyah, dikasih tahu nama aja, kasih nama. Sebab istri Nabi kan ramai, jadi kasih tahu nama lah, boleh. Kalau tuan-tuan istrinya 4, tak kasih tahu lah. Ini siapa? Halimah. Nanti besok malam siapa? Nur Hayati, contoh lah. Ya. Jadi kasih tahu nama. Kalau istrinya ada lebih dari satu. Selepas dimaklumkan tentang istrinya itu, yang ikut bersama Nabi, kedua sahabat itu pun berkata, kedua sahabat tadi yang jalan laju tuh, hampir jalan laju lah, tapi berhentilah sudah kan, karena dipanggil Nabi. Mereka berkata, Subhanallah, Subhanallah saja. Subhanallah wahai Rasulullah. Subhanallah mananya apa? Maha suci Allah. Maha suci Allah mananya maha suci, bukan maha suci, suci juga nabinya. Artinya maha suci Allah, tak mungkinlah Rasulullah berbuat perkara yang buruk. Jadi kedua sahabat ini pun tidak berburuk sangka pun. Cuma jalan laju sajalah. Jalan laju itu mungkin ada hal lain lah tuh. Kebetulan lah barangkalian. Kebetulan saja selepas nampak jalan laju, mungkin mau cepat sedikit. Ya. Jadi sama juga ceritanya dengan hadis pertama. Sahabat Nabi tidak berburuk sangka. Tapi Nabi sudah kasih tahu tentang istri yang dibawanya. Maka Nabi pun memberikan jawaban yang sama juga dengan hadis yang tadi itu. Nabi kata, sesungguhnya syaitan berlari. Berlari di sini ya. Kalau hadis pertama tadi berjalan-jalan, syaitan berjalan-jalan. Yang ini pula syaitan berlari di dalam tubuh manusia melalui tempat peredaran darah. Dan aku khawatir hati kalian dipenuhi dengan dugaan yang buruk atau berkata sesuatu ya, berkata sesuatu itu mungkin tidak tepat lah, tidak sesuai. Ya, inilah ya, sama juga penjelasannya. Setan ini memang paling licik. Itulah patutlah kalau tuan-tuan sadari ya, kita sadarilah, kita ini kadang-kadang baik buruk itu kan bertukar-tukar. Ya, baru sejam yang lalu macam baik, sekarang tidak baik pula. Ataupun sekarang baik, nanti sampai rumah tidak baik pula. Marahkah apakah? Kan? Macam susah mustabil. Kenapa? Setan itu berjalan, berlari pula dalam tubuh kita ini melalui peredaran darah. Jadi bukan senang untuk kita sentiasa mengawal. Tetapi tentu ada caranya lah ya. Caranya supaya kita sentiasa berzikir, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja bacaan-bacaan ya, ayat-ayat Quran, ayat kursi. Itulah tujuannya supaya syaitan tidak berpeluang ya. Contohnya kalau kita masuk ke rumah kan, kita bacalah surah Al-Ikhlas, kita baca Assalamualaikum. Kan itu di situ syaitan tidak boleh masuk. Kalau kita semuanya main hantam kromo saja, ya, main antam saja apa kita mau buat, syaitan pun akan selalu mengiringi perbuatan kita, bahkan masuk ke dalam tubuh badan kita. Baiklah jemaah sekalian, ini saja yang boleh disampaikan, dikongsikan pada malam ini tentang ya, perlunya kita memaklumkan kepada orang lain yang kita itu membawa istri ataupun membawa mahram kita kepada orang yang belum kenal ataupun yang sudah kenal pun tidak masalah ya, supaya tidak ada buruk sangka, supaya tidak berlakunya fitnah. Walaupun orang itu kata tidak ada fitnah, tapi syaitan
sentiasa untuk merancang fitnah yang akan dibuat ya kepada sesama manusia ini ya. Insyaallah kita boleh amalkan sama-sama. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma amin ya Allah. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan ya arhamar rahimin. Rabbana ij'alna muqimis salah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa husni ibadatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.